Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, yang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu dalam memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, Ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti dalam surga. Pada hari ini, dan ampunilah segala seperti kami pun mengampuni salah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan sekarang. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf. Dan ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Santo Yosef dan terpujilah Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda, Putramu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup Mada Bakti 536. Mari muliakan Maria, Sang Perawan yang murni, Bunda Kristus tanpa noda, Bunda Gereja yang suci. Kau Maria, buah sulung tertebus oleh Putra Sang Wanita tanda agung di antara prabangsa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas.
Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita mendoakan Ratu Surga Puji Syukur nomor 16. Puji Syukur nomor 16. Ratu Surga, bersukacitalah. Haleluya, sebab Ia yang sudi Kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya, doakanlah kami pada Allah. Haleluya, bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mulai perayaan, mari kita belajar bersama-sama refrein Mazmur yang akan kita gunakan dalam perayaan kita pada sore hari ini. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mari kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti 467. 467. Nyanyi lagu baru seluruh bumi, pujilah Tuhan, puji namanya. Bawa kurban dalam rumah kudusnya, antara bangsa puji namanya.
kita siapkan Mada Bakti 182. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Lewat bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa gerak gereja dewasa ini sangat beragam. Hal ini terjadi karena gereja berhadapan dengan macam-macam peristiwa dalam kehidupan dunia ini. Kecenderungan hidup manusia yang menjauh dari yang rohani dan lebih mengarah ke hal yang lahiria menjadi tantangan tersendiri. Hidup dalam roh itulah yang harus dibuat dan diwartakan oleh gereja dalam kehidupan masa kini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sangatlah tepat jika hari ini kita mendengarkan janji Yesus yang akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita semua dalam menapaki persiarahan hidup di dunia ini menuju kepada hidup baru. Dan hidup baru hanya bisa didapatkan kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam roh. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan rendah hati di hadapan Allah kita menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjanjikan Roh Kudus penghibur dan penolong yang akan diutus Bapa dalam namamu dan akan mengajar kami tentang segala sesuatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan Roh Kudus untuk mendampingi para rasul dalam menjalankan tugas pewartaan Injil. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau pergi, namun menjanjikan damai-Mu kepada para murid, agar jangan gelisah atau kecil hati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa pribadi dan kebersamaan kita bersama dengan keluarga Ibu Monika, kita membawa dalam doa kita mohon anugerah rahmat belas kasih keselamatan kekal bagi saudari Ibu Evietan yang telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga persis 100 hari pada hari ini, dan juga bersama dengan seluruh keluarga mendoakan ibu, mertua, oma atau oco Emerensiana Nani Marlina yang telah dipanggil oleh Tuhan 4 tahun yang lalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah kami umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat memahami sabda Putra-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup baru sungguh semakin boleh kami nikmati. Terlebih kehidupan baru Kau sempurnakan
bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil, secara khusus bagi Ibu Evitan yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu, Ibu atau Oma Emerensiana Nani Marlina yang telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama dengan para kudus-Mu. Hapuskan segala dosa yang merintanginya untuk menikmati hidup kekal dalam kerajaan-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Semuanya ini kami turunkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut: jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang. Bunyinya, salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab
telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu besar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba.
Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, pada hari Minggu Paskah ke-6, kita diberi warta tentang janji Yesus kepada para murid, yaitu Dia akan mengutus Roh Kudus. Janji itu disampaikan Yesus sebagai salah satu pokok dalam sekian banyak tema dalam amanat perpisahan sebelum Ia disalibkan. Yesus tentu tahu bahwa akhir hidupnya di dunia ini sudah sangatlah dekat. Ia menyadari bahwa pada saat itu para murid akan kehilangan dirinya sebagai sosok seorang guru yang mengajar, sebagai sosok seorang guru yang mengarahkan hidupnya dan menggembalakan mereka dengan penuh kasih. Kita lihat saja dan dengar pada saat Yesus disalibkan, mereka ketakutan, mereka terpencar-pencar, ada yang pulang kampung ke Emmaus. Semuanya itu memperlihatkan bahwa mereka sungguh kehilangan harapan, tetapi harapan itu akhirnya harus dibangkitkan kembali dalam pengalaman kebersamaan. Dan diingatkan lewat pengalaman para murid dan para rasul bahwa apapun yang terjadi dalam keyakinan kepercayaan, Tuhan akan senantiasa hadir. Karena itu Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, bahwa Roh Penghibur akan datang, bukan hanya sekadar untuk menghibur para murid dalam suasana kehilangan, tetapi yang berperan seperti Yesus dalam mendampingi para murid dan sungguh menuntun mereka secara bijak. Karena Roh Kudus akan mengajar para murid sebagaimana Yesus mengajar mereka, di mana Yesus bersabda, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dalam semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, maka Roh Kudus akan melanjutkan apa yang dimulai oleh Yesus, cuma atas cara yang berbeda. Bahwa Yesus hadir secara manusia dan sungguh-sungguh dirasa bahwa mereka sungguh dekat satu sama lain. Berbincang bersama, duduk bersama, makan bersama, dan pergi berjalan bersama. Tetapi dalam bentuk lain nanti, yaitu Roh Kudus, maka disinilah sedikit letak bedanya. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebenarnya bagi kita hal ini sudah menjadi suatu persiapan, bahwa Dia sendiri menyatakan kehadiran Bapa, dan selalu diingatkan bahwa barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Demikian pun apa yang disampaikannya bahwa Dia akan pergi, tetapi Dia akan mengutus Roh, dan Roh yang sama itulah yang akan meneguhkan para murid dan kita semua. Roh Kudus itu bukanlah roh yang lain sama sekali. Itu juga adalah roh yang berasal dari Yesus sendiri. Yesus bersabda, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu.
Perkataan Yesus ini tidak harus dimengerti bahwa Yesus akan datang kelak untuk kedua kalinya seperti yang dipahami oleh banyak orang. Tetapi dia akan datang dalam wujud dan bentuk lain. Dan dengan demikian yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati kita untuk menerima hal itu. Konteksnya adalah pengutusan Roh Kudus selepas kepergian Yesus dari tengah-tengah mereka. Yesus akan datang dan hadir bersama para murid dalam kehadiran baru, yakni Roh Kudus itu bukan lagi kehadiran fisik seperti yang mereka lihat dengan mata, tetapi kini secara tak kelihatan mereka alami. Kehadiran Roh Kudus dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra, sebagaimana Yesus katakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Demikian juga Yesus dan Roh Kudus adalah satu adanya. Semuanya ini akan mengantar kita kepada pemahaman kelak, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk memahami yang namanya Tritunggal Maha Kudus. Jadi sungguh sangat indah mengikuti bacaan-bacaan liturgi kita dari hari ke hari. Maka dibentuklah dalam grup Depas itu bahwa kita mencoba untuk menghayati semuanya itu dengan membaca bacaan misa harian atau bacaan harian. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau Yesus berkata, "Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu," dalam Yohanes 14 ayat 27 yang kita dengarkan hari ini, itu adalah kekuatan persekutuan. Kata damai sejahtera atau salom, salom dalam arti aslinya adalah sejahtera. Tak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, sungguh penuh dengan kesehatan dan kelengkapan. Maka perkataan Yesus itu merupakan Shalom Aleichem, yang berarti damai sejahteramu atau damai sejahtera kuberikan kepadamu. Seringkali kita mendengarkan ini lewat YouTube. Itulah peristiwa yang menjadi buah karya Roh Kudus yang kita nantikan. Lewat Roh Kudus, Yesus tetap memelihara persatuan tanpa perpecahan. Yesus memelihara seluruh keberadaan kita, kesehatan kita, dan seluruh damai sejahtera dalam kehidupan. Memberikan kekuatan untuk para murid dan kita. Mereka tidak boleh tercerai-berai, tetapi harus tetap satu untuk meneruskan warta gembira keselamatan kepada segala bangsa. Mereka semua akan dituntun oleh Roh Kudus agar tetap kokoh. Karena itu Yesus berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Karena Roh Kudus akan tetap menyertai, menuntun dan mengarahkan sebagaimana nantinya akan nyata dalam tuntunan Roh Kudus terhadap para rasul dalam misi mereka. Dan contoh yang sangat jelas tuntunan Roh Kudus terhadap para rasul menyangkut masalah yang pelik sekali sehubungan dengan syarat orang kafir masuk ke dalam kekristenan, sebagaimana yang terdapat pada bacaan pertama dari kisah para rasul yang kita dengarkan pada hari ini, di mana dalam bacaan pertama sudah terjadi banyak perpecahan, perselisihan, dan akhirnya ditentukanlah oleh kuasa Roh Kudus untuk memilih dari orang-orang itu yang namanya diakon, pelayan sabda, untuk mengarahkan umat dan mempersatukan seluruh umat. Dan itu juga yang senantiasa kita hidupi sampai pada saat ini. Dipilihlah para pengurus-pengurus di dalam gereja untuk senantiasa mau dan ingin mendengarkan apa yang menjadi suara kita dan dicoba dipersatukan
Lewat pertemuan-pertemuan tentu berharap bahwa setiap kali pertemuan kita sebagai pengurus hadir untuk menyatakan kerinduan demi untuk mencapai kesepakatan dan persatuan untuk tetap menghadirkan kemuliaan Tuhan tentunya. Semuanya itu berdasar dalam kitab suci. Di sanalah Roh Kudus memberi tuntunan berupa solusi supaya orang kafir yang bertobat tidak dibebani dengan sunat tetapi cukup dengan hal-hal yang mampu dilakukannya dan diupayakannya. Karena persyaratan bersunat itu hanya bagian dari sudut tuntutan duniawi dan bukan secara rohani yang harus menjadi tuntutan bagi kita. Yang menjadi tuntunan bagi kita adalah bagaimana 7 karunia roh itu akan senantiasa menjadi kerinduan kita untuk semakin bersatu satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semakin mengarahkan hidup kita kepada hidup baru seperti yang didengar dari bacaan kedua hari ini, di mana di sana juga tetap digambarkan bagaimana hidup baru itu dinyatakan dalam kerajaan Allah. Dilambangkan dengan berbagai tanda-tanda dan simbol-simbol yang memungkinkan bagi kita untuk sungguh boleh menikmati hidup damai itu. Maka lewat kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tentunya kita berharap bahwa dengan tuntunan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada saat Dia naik ke surga, kita semua akan dipersekutukan dan dipersatukan untuk senantiasa sehati, boleh menghadirkan yang terbaik dalam seluruh kebersamaan kita, walaupun seringkali kita mendapatkan banyak tantangan dan rintangan untuk itu. Tapi Roh Kudus inilah yang menuntun kita gereja, kita semua umat Allah. Dan dengan pengakuan itu kita perlu selalu terbuka terhadap tuntunan Roh Kudus yang mengajar kita supaya selalu berjalan di jalan kebenaran. Dan dengan demikian keterbukaan hati kita pun akan semakin diteguhkan dan dikuduskan sendiri karena Allah yang hadir dalam setiap proses perjalanan hidup kita untuk menuju kepada hidup baru, hidup kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan kembali menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Roh Kudus lahirkan oleh peran Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita bersama-sama berdoa bagi gereja, yaitu umat Allah yang bersiarah. Semoga Roh Kudus membimbing kita seturut jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus menuju Allah Bapa kita. Dan setiap kali selesai satu bagian doa umat, kita umat menjawab, Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah mohon kepada Allah agar dianugerahi orang-orang yang bijaksana, yang ucapan-ucapannya dapat membuat orang merdeka dan berkembang. Semoga mereka mengajar kita untuk meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan zaman
dan membuka diri bagi permulaan yang baru yang dikehendaki Allah agar terus-menerus kita usahakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah berdoa agar kita tidak malu untuk berpegang teguh pada Injil, serta berani menjadi saksinya. Semoga kita menemukan kata-kata yang tepat untuk mewartakan kabar baik dari Kristus, sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah kita berdoa tanpa henti. Semoga umat Allah tidak tercerai-berai, sehingga tidak ada orang yang menempuh jalannya sendiri, maupun orang-orang yang bersikukuh memegang jalan-jalan lama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah berdoa pula agar keluarga kita rukun, bersatu, dan tetap utuh, serta menyinarkan cinta kasih dan kebahagiaan sebagai sumbangan demi terciptanya dunia baru. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, senantiasa kami mempercayakan ke dalam tangan penyelenggaraan kuasa kasih-Mu seluruh umat-Mu, kami semua yang ada di paroki ini, bahkan orang-orang di luar paroki kami, yang senantiasa memerhatikan kebersamaan kami sehubungan dengan tanda kehadiran karya kerajaan-Mu berupa pembangunan gereja, yang menurut rencana mudah-mudahan pada tahun ini sudah bisa selesai rampung dengan baik. Bahkan sudah direncanakan dari seluruh pengurus untuk membuat panitia pemberkatan peresmian Gereja Kristus Raja Andalas yang dirangkaikan dengan Hari Pesta Pelindung di tahun 2022 ini pada bulan November. Semoga seluruh umat-Mu lewat panitia dan panitia persiapan peresmian dan juga panitia pembangunan bersama Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat-Mu senantiasa bekerja sama untuk menghadirkan yang terbaik, mengambil bagian dengan caranya masing-masing, sehingga perayaan ini sungguh menjadi perayaan iman, di mana kami akan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendampingi dan menyertai kami, mempersatukan kami untuk boleh menghadirkan yang terbaik bagi karya kerajaan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi Ibu Evi Tan yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu dari antara keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu. Ibu atau oma atau mertua Emerensiana Nani Marlina yang telah Engkau panggil 4 tahun yang lalu. Semoga dengan kuasa belas kasih-Mu menghapus dosa orang tua saudara kami ini, oma kami ini, sehingga dengan belas kasih-Mu mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan, kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Tuhan kami, berilah kami roh-Mu, pengikat kesatuan dan cinta kasih, karena Engkaulah Allah yang tidak menghendaki kekacauan melainkan ketentraman dan kedamaian.
melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 231. Oh Tuhan sumber hidup kami, kurban dan beban hidup akan mendapat arti baru bila kami satukan dengan kurban Kristus Putramu. Kami bawakan ke hadirat-Mu segala karya kami. Tuhan terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa berkenan memberkatinya menjadi kurban silihan, kurban dan beban hidup akan mendapat arti baru bila kami satukan dengan kurban Kristus Putramu. Kurban umat-Mu tiada arti dibanding karya Tuhan. Namun Bapa sungguh baik hati terhadap umat pilihan. Kurban dan beban hidup akan mendapat arti baru bila kami satukan dengan kurban Kristus Putramu. Kita siapkan Mada Kudus 253. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini menjadi pangkal damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan dengan pengantaraannya. Anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus,
dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan kembali. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya Ibu Evi Tan yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu, Oma Emrin Siana Nani Marlina yang Engkau panggil 4 tahun yang lalu.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak Domba Allah 274. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
yang menghapus dosa dunia. Berilah kami Bapak Ibu Saudara, Saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Lagu Komuni nomor 453. Datanglah bila hamba hatiku, hiburlah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku.
semangatku, hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan, sumber hidupku, hanya Di-Kau daya hidupku, hanya Di-Kaulah arah hidupku. Taburkan benih hidup yang baru, suburkan sawah ladang hatiku, himpunkan umat menjadi satu, turunkan damai atas umatmu. Tuhan, sumber hidupku, hanya Di-Kau daya hidupku, hanya Di-Kaulah arah hidupku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana roh Putra-Mu selalu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian, dan kemerdekaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman gereja, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 21 Mei 2022. Yang pertama, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Paroki lantai 1. Calon baru dipersilakan untuk mendaftar ke kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 14 siang. Yang kedua, pengumuman kolekte. Bagian A, kolekte gereja tanggal 14 dan 15 Mei 2022 sebesar Rp10.554.000. Bagian B, kolekte pembangunan sebesar Rp6.315.000. Pengumuman ketiga, misa kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Ada 3 kali misa. Yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9 pagi, dan yang ketiga pukul 17 sore hari. Pengumuman keempat, misa hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pada pukul 9 pagi akan dipimpin oleh Pastor Aidan. Dan pada pukul 17 sore
dipimpin oleh Pastor Valentinus Ruseno OP dan dilanjutkan dengan seminar singkat dengan tema Gereja Rumah Tuhan. Pengumuman kelima, sehubungan dengan penerimaan peserta didik baru SMP Frater Makassar tahun ajaran 2022-2023, pendaftaran gelombang kedua telah dibuka mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Demikian pengumuman Bapak Ibu Saudara terkasih. Perlu kami garis bawahi bahwa perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga akan kita rayakan pada hari Kamis yang akan datang. Dan sesuai dengan hukum gereja, perayaan diadakan seperti hari Minggu. Hanya saja bahwa kita tidak mengadakan di sorenya, di menjelang malam seperti malam Minggu, tetapi hanya di hari raya kenaikan saja, yaitu jam 7 pagi, jam 9, dan jam 5 sore. Sebenarnya ada pertimbangan, mungkin kita hanya buat 2 kali saja, tetapi mudah-mudahan ya kalau kehadiran kita seperti hari Minggu, maka kiranya itu kita bisa memilih apakah jam 7 atau jam 9 atau jam 5 sore pada hari Kamis. Kemudian sehubungan dengan perayaan hari Minggu yang akan datang, itu jam 9 tadi sudah disampaikan oleh Pastor Aidan, dan sedikit mungkin ada perayaan sedikit lebih meriah karena Pastor Aidan akan membawa anggotanya dari Toraja. Persembahan akan didahului dengan tari-tarian. Kemudian di sore hari itu jam 5 itu Romo Bayu ya, yang akan memimpin misa, dilanjutkan dengan seminar singkat sehubungan dengan seluruh rangkaian acara rencana yang tentu dimulai untuk peresmian dan pemberkatan gereja kita, sehingga kita mengambil tema itu gereja sebagai umat Allah atau rumah Tuhan tinjauan biblis. Kita bisa lihat karena yang akan memberikan itu adalah seorang YouTuber ya. Kita bisa lihat di YouTube-nya. Dan supaya kita tidak penasaran hanya lihat YouTube-nya saja, kami mengharapkan walaupun kita sudah ikut misa malam Minggu, misa jam 7 atau jam 9, harap bahwa kita semua, utamanya seluruh pengurus, boleh hadir pada sore hari untuk bisa mengikuti tanya jawab sehubungan dengan gereja sebagai rumah Tuhan dan apa saja sehubungan dengan kitab suci. Ya, kita kasih kurun waktu kurang lebih 2 jam karena kebetulan beliau datang dalam rangka untuk mempersiapkan pertemuan dan seminari tidak mengisinya pada jam yang sudah ditentukan. Akhirnya kita cepat untuk menghubungi beliau dan beliau bersedia untuk boleh bersama kita pada sore hari ya. Jadi saya kira baik kesempatan ini kita manfaatkan. Saya harap bahwa kita boleh hadir dalam pertemuan itu. Selesai misa kita langsung dengan seminar singkat dan tanya jawab sehubungan dengan kitab suci tentunya. Dan lebih dibingkai dengan itu gereja sebagai umat Allah atau ya sehubungan dengan itu. Dan bacaan kedua pada hari ini bisa semakin didalami, dibaca lagi, lalu mungkin minggu depan itu bisa ditanyakan apa yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu sehubungan dengan gereja itu. Salah satu teks yang mungkin sudah menjadi bahan pertanyaan pada saat Romo Bayu itu datang ya. Jadi kami berharap seperti itu, dan beberapa rangkaian sehubungan dengan persiapan kita pemberkatan gereja dan peresmian ini tentu akan dibuat ke depan.
Terima kasih atas seluruh perhatian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan malam minggu ini di mana kita bersama-sama merayakan Ekaristi. Secara khusus bagi seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini yang telah mengambil bagian dengan hati penuh kerelaan, penuh pengorbanan, kita mengambil bagian demi lancarnya perayaan pada malam hari ini. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup nomor 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.